Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin saya minta yang bagian live-nya dikasih besar sedikit. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, salam. Sekali lagi lebih keras lagi, salam. Bapak Ibu saudara, sebelum saya menyampaikan tema khotbah saya, rahasia kemenangan Daud, rahasia suksesnya Daud, saya ingin berterima kasih kepada kita semua atas doa-doanya sehingga saya dan Ibu Gembala bisa pergi dan kembali dalam keadaan yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Ada banyak cerita, tetapi saya berharap nanti di dalam khotbah saya bisa cerita sedikit mengenai perjalanan kami ke Pulau Jawa dan pulang dalam keadaan baik. Nah, saudara, mari kita belajar rahasia kemenangan Daud, rahasia sukses daripada Daud. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Tetapi menyingkat waktu kita hanya ambil bagian 8 sampai 17. Saya coba baca untuk kita sekalian rahasia kemenangan Daud, rahasia suksesnya Daud. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Hiram beraja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu perhatikan ini kata baik-baik, taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ayatnya. Saya tidak akan baca semua ayat, tetapi ini adalah puncak kejayaan Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud sedang diangkat oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan menegakkan dia sebagai raja orang Israel. Jadi Daud sedang berada pada posisi benar-benar terangkat tinggi. Jangan diutak-atik, saudara. Lalu dikatakan bahwa begini, lalu Daud atau taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Ini seperti Jokowi yang sedang berada pada puncak kejayaan, dan dalam puncak itu kita tahu mengapa Daud bisa sukses, Daud bisa berhasil, Daud bisa menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita tentu sedang berperang, sedang berada pada tujuan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, saudara. Tetapi apa rahasia Daud sebenarnya sehingga Daud bisa menjadi orang sukses, menjadi orang yang diangkat Tuhan, menjadi orang yang dipromosi oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara, ini rahasia Daud, saudara. Pertama, Daud itu adalah orang yang menyadari bahwa suksesnya dia, berhasilnya dia, menangnya dia, satu dasar paling utama, yaitu dia sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Saudara, tidak ada kesuksesan tanpa Tuhan, tidak ada keberhasilan tanpa Tuhan, tidak ada kemenangan tanpa Tuhan. Karena itu selalu Tuhan menjadi prioritas utama kita. Yang setuju katakan amin. Tadi dalam ayat yang kedua dari 1 Tawarik pasal 14 ayat 2 ini mengatakan sekali lagi, lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia. Berarti unsur utama Daud sukses itu Tuhan. Unsur utama Daud menang itu Tuhan. Unsur utama Daud berada di puncak kesuksesan itu Tuhan. Saudara, jadi mari kita didik diri kita, didik anak-anak kita, didik keluarga kita untuk taruh Tuhan di dalam hidup mereka. Pada waktu engkau menaruh Tuhan dalam hidupmu, bukan tidak ada persoalan. Sebab kalau saudara baca ayat 8, sukses itu juga banyak tantangannya. Pada waktu Daud mulai sukses, saudara, orang Filistin berencana menyerang dan membunuh Daud. Saudara dengar baik-baik, mengapa Tuhan menjadi kunci sukses? Sebab hanya Tuhanlah yang bisa merancang dan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur dan kamu apa? Carang-carang ya. Dan saudara-saudara, dia berkata begini, siapa yang tinggal di dalam aku, dia tidak bisa berbuat
apa-apa. Saudara, unsur utama dari kesuksesan kita pun demikian, hanya Tuhan. Kita boleh pintar, kita boleh hebat di dalam setiap bidang kehidupan kita, tapi tanpa Tuhan, kegagalan sedang datang dalam hidup kita. Karena itu saudara, dengar baik-baik, dalam setiap bidang kehidupan kita, entah dunia pendidikan, dunia kerja, dunia bisnis, apalagi dunia pelayanan, Tuhan harus menjadi kunci di dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, Tuhan adalah kunci segala-galanya. Makanya saya selalu didik orang-orang muda di sini, saudara, teruslah andalkan Tuhan, teruslah berharap Tuhan. Amin. Daud bukan orang yang, bukan sekadar orang yang tanpa potensi. Daud orang yang sangat potensial, tetapi Daud sadar potensi sehebat apapun yang ada di dalam dirinya, tanpa Tuhan dia adalah orang yang gagal. Sekali lagi, potensi kuat apapun dalam hidup saudara, tanpa Tuhan kita gagal. Daud pernah gagal, saudara. Dia pernah jatuh dengan Batseba. Di dalam puncak kejayaannya dia jatuh dengan Batseba. Apa artinya? Sehebat-hebatnya manusia, tanpa Tuhan di dalamnya, kita gagal. Alkitab yang lain pernah berkata, manusia boleh merancang, tapi Tuhan juga yang menentukannya. Apa artinya? Hidup tanpa Tuhan adalah hidup menuju kegagalan. Saya ulangi lagi, hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang menuju pada kegagalan. Tetapi mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh Tuhan dalam hidupnya, mungkin hari ini terasa kelihatannya gagal, tapi saya meyakini dia perancang Tuhan, desain atau desainer terbaik, perancang terbaik hidup kita. Yang setuju katakan amin, dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi unsur utama rahasia kemenangan Daud, rahasia suksesnya Daud adalah Tuhan. Hari ini orang berpikir rahasia utama orang sukses punya uang. Tidak salah. Hari ini orang berpikir bahwa orang yang sukses adalah orang-orang pintar, orang-orang smart. Tetapi saya menemukan rahasia dalam Alkitab bahwa tidak ada orang yang hebat yang bisa sukses tanpa Tuhan. Dan kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Rahasia apa yang membuat Daud menjadi orang yang sukses, Daud menjadi orang yang menang, Daud menjadi orang yang berada di puncak kejayaan? Yang pertama, Tuhan yang menghantarnya. Yusuf bisa jadi sukses di mana? Di Mesir karena Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan. Jadi perjalanan tokoh-tokoh Alkitab telah mengakui bahwa rahasia pertama adalah Tuhan. Yang kedua, rahasia yang kedua daripada Daud sehingga dia menjadi orang yang sukses luar biasa, karena Daud selalu melibatkan Tuhan dengan cara dia selalu mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Rahasia orang-orang muda kalau Anda mau diberkati, rahasia keluarga kalau kita mau diberkati, rahasia pelayanan hamba-hamba Allah kalau mau lihat pelayanan kita diberkati. Yang kedua, selalu melibatkan Tuhan dan selalu mencari kehendak Tuhan. Amin. Mari kita lihat saudara, 1 Tawarik 14 ini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Saudara-saudara dengar baik-baik, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Waktu kita mulai sukses, waktu kita mulai diangkat Tuhan, hati-hati. Karena Alkitab berkata, waktu Daud diangkat oleh Tuhan, ditegakkan oleh Tuhan, Filistin mulai iri, Filistin mulai marah, Filistin mulai mau menyerang Daud. Saudara dengar baik-baik. Katanya orang yang berada pada titik yang hampir gagal atau akan gagal adalah orang-orang yang berada di puncak kejayaan. Saudara masih ingat ya Ahok? Ketika Ahok berada di puncak kejayaannya,
akhirnya dia harus berhadapan dengan banyak persoalan. Orang fitnah dia, orang jatuhkan dia. Jokowi hari ini orang begitu menghina dia, menjatuhkan dia. Saudara-saudara lihat, bahwa berada pada puncak kejayaan adalah sebuah kerinduan dari setiap manusia. Berada di puncak kemenangan adalah kerinduan dari setiap kita umat Tuhan. Tapi hati-hati, berada di puncak kejayaan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu seperti pohon yang makin hari makin tinggi, makin besar, makin luar biasa. Tetapi seperti pohon makin tinggi, makin diterpang oleh angin. Makin berbuah, dia punya angin makin kencang. Demikian hidup saudara. Jangan marah kalau saudara lihat orang yang makin sukses, itu godaannya makin besar. Makin sukses, tantangannya makin besar. Filistin ingin menyerang dan menjatuhkan saudara. Karena itu anak-anak muda dengar, kalau saudara makin sukses, makin dipakai Tuhan, jangan marah kalau saudara bilang begini, kok beta tambah diberkati, tantangan makin banyak, ya, persoalan makin banyak. Tanda orang berada pada puncak kejayaan, puncak sukses, puncak kemenangan, sekali lagi musuh tidak suka dengan kemenangan. Jadi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya singgung sedikit ya, saya sudah bunyi-bunyi, dan saya berharap minggu depan saya serahkan ke kaum pria untuk jangan lagi ada bunyi-bunyi ya, di kaum pria bertanggung jawab. Tapi mari kita kembali pada firman Allah. Saudara lihat ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi ketika Daud dengar orang Filistin mau menyerang, dia bilang begini, ayat Alkitab bilang begini, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Apakah Daud maju dengan kekuatan? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, Alkitab mengatakan sebegini, ayat 10. Bertanyalah Daud, Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, kata Alkitab, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara lihat ini baik-baik, perhatikan ini baik-baik saudara, perhatikan ini baik-baik, tidak usah terganggu dengan keadaan kita. Saudara lihat, waktu Daud berhadapan dengan kesuksesan, dia mendapatkan tantangan. Waktu Daud mendapatkan tantangan, sebenarnya dia tidak perlu butuh Tuhan lagi. Dia punya kemampuan. Dia pernah terbukti melawan Goliat, dia pernah terbukti melawan singa. Sesudah diterka, dia cabik-cabik singa, itu luar biasa. Tetapi dalam keadaan ini perhatikan, Daud melibatkan Tuhan. Daud tanya, Tuhan, beta maju atau beta mundur? Beta berperang atau tidak berperang? Saudara lihat ini, Daud selalu melibatkan Tuhan, selalu bertanya pada kehendak Tuhan. Bapak Mama dengar baik-baik, semua lihat saya. Kalau saudara mulai berhadapan dengan yang namanya sukses, pertama Anda harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus buat apa dalam hidup saya? Sebab tadi saya bilang, makin orang sukses, godaan, kejatuhan sedang dekat dengan kehidupan kita. Saya ulangi lagi, semakin suksesnya seseorang, maka kejatuhan itu berada sangat dekat dengan hidup orang itu. Kesuksesan itu kan seperti di atas puncak gunung, betul ya? Kemarin saya dengan Ibu Gembala ke Bromo. Dan ketika kami berjalan ke Bromo, kami harus berjalan ke satu puncak gunung Bromo. Ya, jalan kira-kira dari sini sampai Pasar Impres. Dan itu tanjak yang luar biasa. Nah, di ujung puncak Bromo itu kita bisa melihat kawahnya itu. Saudara, di atas itu kami harus naik lagi 200 tangga lagi. Setelah kami berjalan kira-kira dari sini ke Pasar Impres, kami harus naik ke atas
gunung, dan di situ adalah puncak daripada gunung itu. Dan ketika kami berada di situ, saudara, saya lihat jalannya itu hanya pas-pas beberapa manusia. Jadi saya karena naik, karena saya salah satu orang yang takut dengan ketinggian. Lalu saya bilang, Ibu Gembala, jangan lama-lama, betul turun sudah. Saya membayangkan kalau saya mati di Gunung Bromo tidak enak. Karena berita setelah piknik, seorang pendeta meninggal dunia. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala, saya bilang cepat-cepat kita turun. Saudara-saudara, kenapa saya tetap turun? Karena posisinya itu sangat ngeri sekali, saudara. Kanan itu kalau saudara jatuh, saudara jatuh ke dalam tengah-tengah gunung yang merupakan kadang-kadang keluar lahar dari situ itu. Sedangkan yang kirinya itu jurang yang mematikan sekali. Nah, orang berfoto di situ, semua ambil gambar. Nah, kira-kira lebar jalan yang tempat kami berdiri paling luas itu di tempat kami berdiri, yang jaraknya mungkin hanya beberapa meter, ya 4-5 meter, itu yang luas. Yang lain itu jalannya pas-pas, jadi 2 orang saja. Jadi kalau saya membayangkan begini, ketika kita foto kan banyak orang. Nah, biasanya kalau orang foto mundur-mundur ke belakang kan, saudara, orang Kupang bilang kalau dia seti kita satu kali saja, pas kita lagi balik belakang dia seti kita terguling, habis kita. Saudara, saya membayangkan kesuksesan itu model begitu. Makin di atas itu kita berhadapan dengan kiri kanan jurang. Kehidupan manusia harus melibatkan Tuhan, harus banyak tanya dengan Tuhan. Kalau tidak, jadi saya bilang itu bagaikan gunung. Kita berada di puncak, dan semakin yang namanya gunung itu semakin ke atas makin lancip. Di sini makin lebar, tapi makin ke atas makin apa? Makin lancip, makin sempit perjalanan. Itu sebabnya saya setuju betul orang bilang berada di puncak gunung itu harusnya berhati-hati. Waktu saya jalan dari bawah naik ke gunung, saya jalan begitu cepat, saya jalan begitu hebat, lari kalau bisa. Tetapi makin saya ke atas puncak, jalan saya mulai makin pelan. Kenapa makin pelan? Karena makin mengerikan. Makin saya tahu kesempatan saya untuk terguling dan mati itu makin besar. Semakin saya sampai puncak, makin lagi berhati-hati. Waktu pulang, saya kan takut ketinggian. Saya bilang sama teman saya, orang Ambon, Om Timo namanya, kamu jalan di depan. Maksud saya, karena ketinggian saya tidak bisa lihat ke bawah, saya ngeri lihat ke bawah. Maka yang saya lakukan, saudara, saya suruh dia, istri saya, anak saya, karena Cynthia lebih berani dengan ketinggian, saya suruh mereka 3 berjalan di depan saya. Baru saya tidak lihat ke bawah, karena semakin saya lihat ke bawah ngeri saya. Maka yang saya lihat adalah kaki dari teman-teman saya ini. Setiap kali mereka turun, saya lihat kakinya, karena ketika saya melihat ke jurang itu makin ngeri saya. Maka saya lihat kaki itu, saya ikut saja. Saya ikut sampai di bawah, baru saya rasa tenang. Saudara-saudara, demikian kaki-kaki dari Ibu Gembala, kaki-kaki dari teman saya itu gambaran Tuhan. Kalau saudara mau lihat hidupmu terus naik sampai ke puncak dan berakhir kehidupanmu dengan luar biasa, ikuti kaki dan jejaknya Tuhan, maka kau tidak pernah takut dalam hidup ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi semakin di atas semakin mengerikan. Mengapa Daud tanya Tuhan? Karena saya bilang semakin sukses seseorang makin bingung dia. Saya kasih contoh sesuatu. Waktu kita punya uang masih sedikit, gampang menentukan tujuan uang ini kita buat apa, betul ya? Misalnya kalau ada uang hanya 10.000, kita tahu sudahlah ini 1 super mie, 1 kangkung, 1 minyak goreng, selesai. Tapi waktu orang mulai punya uang banyak, kadang-kadang katanya orang bingung. Itu sebabnya, maaf, rumah tangga sering hancur bukan ketika orang dalam keadaan tidak sukses. Rumah tangga banyak orang gagal justru ketika mereka mulai sukses. Kenapa orang-orang kaya akhirnya memilih judi? Karena sudah bingung, ini uang mau kemana? Mau beli mobil sudah ada 8 mobil, mau beli motor sudah ada 7 motor, mau beli rumah sudah ada rumah di mana-mana, bingung. Akhirnya yang dilakukan adalah bermain judi untuk kesenangan karena bingung. Saudara, Daud sadar bahwa semakin tingginya dia,
dia harus libatkan Tuhan. Dia harus cari tahu kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya saya kasih tahu saudara, semakin engkau punya uang, dengar baik-baik, semakin engkau punya uang nanti, semakin engkau punya jabatan, bertanyalah kepada Tuhan, apa mau Tuhan untuk hidup saya, untuk apa yang saya punya ini. Sebab kalau tidak, Anda pasti menyusahkan banyak orang. Contoh, kenapa bos saya tadi malam nonton satu artis terkenal dengan anaknya. Anaknya itu dilecehkan oleh bapak tirinya itu bertahun-tahun. Anaknya takut, mungkin karena papa tirinya yang membiayai hidup mereka, sehingga dilecehkan oleh bapak tirinya pun dia diam. Kenapa? Karena dia sadar makan minum mungkin itu dari bapak tirinya. Nah, bapak tirinya orang kaya, bapak tirinya juga orang yang tidak tahu diri. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia pikir dia punya uang. Orang yang punya uang adalah orang yang perlu berhati-hati. Jadi saudara, orang muda dengar, nanti kalau kamu sudah sukses, kalau kamu sudah diangkat Tuhan, berhati-hatilah, selalu bertanya Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Amin. Sebab semakin suksesnya seseorang, semakin dekat kita dengan kejatuhan. Sekali lagi, semakin suksesnya kita, semakin dekat kita dengan kejatuhan. Makanya Daud tanya, saya ini maju atau saya mundur? Ini juga berlaku dengan kita. Ya, saudara yang orang muda, saya selalu bilang, kalau saudara mau lihat suksesnya hidup saudara, selalu cari kehendak Tuhan, maunya Tuhan, bukan maunya saudara. Amin. Kalau maunya saudara, selalu saya bilang, pasti Anda kecewa. Tapi kalau maunya Tuhan, mungkin kelihatan kecewa. Kenapa kecewa? Karena bertentangan dengan maunya kita. Tetapi saya percaya, waktu engkau ikut kehendak Tuhan, selalu kehendak Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Orang muda, tanya kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Apa saja. Sekolah, tanya kehendak Tuhan. Mau kerja, tanya kehendak Tuhan. Mau menikah, tanya kehendak Tuhan. Mau bangun hubungan percintaan, selalu tanya kehendak Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hidup kita ini makin maju ke depan. Kalau saudara tidak tanya kehendak Tuhan, ada hal yang saya mau jelaskan kepada saudara. Ada satu istilah, malu bertanya apa? Sesat di jalan. Saya tanya saudara, saudara sudah tahu jalan hidup saudara di 2024? Saya ulangi lagi, saudara sudah tahu perjalanan hidupmu di 2024? Tidak ada yang tahu. Saudara sudah tahu tahun 2025 apa yang terjadi dengan saudara? Tidak ada yang tahu. Mengapa kita perlu tanya kehendak Tuhan? Karena yang tahu jalan hidup kita di depan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau saudara tidak tanya, tadi malu bertanya, sesat di jalan. Tidak heran hari ini kelihatan orang luar biasa. Ada orang kelihatan luar biasa, besoknya dia hancur. Kenapa? Sederhana, karena dia tidak tanya kehendak Tuhan. Dia terus berjalan ikut keinginannya, sampai lupa bahwa Tuhanlah yang tahu perjalanan hidup kita. Dia Alfa, dia Omega. Dia yang tahu kemarin, dia yang tahu hari ini, dia yang tahu tentang engkau di masa depan. Karena itu bertanyalah kepada dia, Tuhan, saya mau kemana? Saya kemarin diajak Ibu Lin Bambang, Ibu Lin Santoso, libur di Surabaya. Dan saya sudah bersyukur, saya sudah berani mengendarai mobil di Malang. Di Surabaya saya pernah kira-kira belasan puluhan tahun lalu, tapi saya gugupnya minta ampun. Kemarin kebetulan Ibu Lin punya mobil dan dia bilang, Bapak Gembala yang bawa ya. Saya keliling Surabaya, saya bilang siap. Yang gugup istri saya, karena istri saya bilang, Bapak tak usah, karena mobilnya sedikit berbeda, mobil Matic tapi
namanya mobil itu makin hari makin berubah ya. Biasanya handremnya di tangan. Nah hari itu handremnya, istilah handremnya itu ada di kaki. Jadi saya tidak tahu istilahnya. Jadi kita injak sebentar, kita lepas. Jadi hari pertama saya bingung, akhirnya tidak jadi saya bawa. Tapi hari berikutnya saya bangun pagi-pagi, saya bilang sama anaknya, ini mobil terlalu susah apa sih, saya harus coba ini mobil. Dan ketika saya coba, ternyata gampang sekali. Sudah, jadi saya pulang, saya masih ajar Tasya untuk bawa di kompleks mereka yang luar biasa, besar sekali. Dan setelah itu saya rasa sudah saatnya saya bawa. Tetapi walaupun saya tahu mengendarai mobil, yang saya tahu Ibu Lin lebih kuasai Surabaya daripada saya. Saya pernah kuliah praktik di Surabaya selama saya kuliah, tapi Surabaya saya tidak terlalu kuasai. Berbeda dengan Malang, saya lebih kuasai. Jadi walaupun saya bisa mengendarai mobil dengan baik, ya, saya pulang tidak ada satupun lecet mobil itu, dan mobil itu dalam keadaan baik. Bahkan Ibu Lin sedikit ketakutan karena saya sedikit ngebut di Surabaya. Tetapi saya selalu bilang ke Ibu Lin, saya ini pertama tidak tahu Surabaya terlalu, bukan berarti saya tidak tahu Surabaya, jalannya itu kemana-kemana memang ada mapnya. Tapi ada hal yang saya paling takut adalah ini, karena kira-kira 20 tahun yang lalu atau lepatnya mungkin belasan tahun yang lalu, saya pernah, biasanya kan orang Kupang ini kan ngawur bawa kendaraannya. Jadi kalau kita misalnya dari El Tari kita mau menuju pos polisi yang ada di Transmart, ketika kita kencang, kita berada misalnya di kiri, lalu kita dekat-dekat lampu merah karena kesempatan kita berada di kiri. Lalu ketika kita mau dekat lampu merah yang ada di pos polisi, kita ambil kanan karena kita mau ke Ramayana kan. Berarti kita tiba-tiba dekat lampu merah, kita ambil kanan, maka kita aman. Itu di Kupang. Di Surabaya saya pernah lakukan itu, karena macetnya di sebelah kanan, saya ambil kiri terus. Mau dekati kuban putar, baru saya ambil kanan. Tiba-tiba polisi tahan saya pikir saya lengkap, saya helm semua lengkap. Lalu polisi tanya, Pak, kenapa tadi Bapak tikung masuk pada waktu sudah dekat-dekat lampu merah? Saya dalam hati, saya mau jawab dia sederhana, di Kupang biasa Pak. Tapi saya tahu kalau saya omong gitu, polisi bilang dasar bodoh luar biasa. Nah, sejak itu saya bingung kapan saya harus ambil kanan, kapan saya harus ambil kiri. Dan saya bilang Ibu Lin kasih ingat saya, di mana saya sudah harus kanan dan di mana saya harus kiri. Jadi saya selalu dituntut oleh Ibu Lin. Kenapa? Karena dia yang tahu Surabaya. Perjalanan hidup saudara juga begitu. Sehebat saudara mengendarai hidup saudara, Anda harus sadar, yang tahu tentang keadaan hidupmu, keadaan masa depanmu, keadaan lingkunganmu, keadaan apapun saudara, itu hanya Tuhan. Dan map yang Tuhan punya, map itu peta. Map yang harus kita pegang adalah mapnya Tuhan, petanya Tuhan. Kalau petanya Tuhan, perhatikan orang Israel, sekalipun lewat padang gurun, Tuhan bisa pelihara. Saya kasih ingat saudara, bertanyalah selalu pada kehendak Tuhan. Amin. Saya suka naik pesawat, namun sisi lain saya paling ngeri juga dengan pesawat. Saya selalu bilang di sini, setiap kali saya beli tiket pesawat, saya selalu tanya kehendak Tuhan. Tuhan, kira-kira ini pesawat jatuh tidak? Kalau ini pesawat jatuh, jangan izinkan saya beli tiketnya. Saya selalu berdoa begitu, Tuhan, kalau Tuhan tahu di depannya nanti baru naik 2 meter dia jatuh, Tuhan tolong supaya saya uang pas mau kasih bayar tiket seperti ada yang ganggu saya, supaya jangan saya beli. Itu doa saya. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa menit di atas udara apa yang terjadi. Itu gambaran hidup kita. Kita seperti naik pesawat. Sekali kita salah memilih pesawat, kita selesai. Nah ini contoh. Saya karena sudah biasa dengan Lion, pesawat Lion, jadi saya selalu naik Lion. Memang Lion punya kekurangan katanya, selalu delay, tapi saya aman dengan dia. Selain pesawat batik,
ini bukan promosi ya, tapi karena saya biasa begitu. Jadi baru-baru tanpa saya bertanya banyak, saya bilang, Tuhan, saya mau Lion, istri saya mau Superjet. Kami bertengkar. Istri saya bilang Superjet sa Bapak, supaya kita berangkat sama-sama tim Alor. Saya bilang tidak, saya mau Lion. Karena itu kebiasaan saya mau Lion. Dan ketika kami bertengkar, akhirnya saya ikut kali ini istri saya naik Lion. Saya berpikir, bayangkan, baru melawan kehendak istri saya saja sudah terjadi sesuatu. Singkat cerita, pesawat kami itu berangkatnya 10.55. Teman saya itu mereka berangkat, yang harusnya saya ambil Lion itu, pesawat Lion itu jam 9. Jadi artinya mereka harus lebih dahulu dan mereka harus tiba dengan Surabaya. Dan ini yang menarik untuk saya. Kami tunggu-tunggu, tiba-tiba angin keras, saudara-saudara. Saya berpikir begini, oh Tuhan, kalau saya berangkat jam 9 saya dapat anginnya. Angin besar sekali pada hari itu. Bandara seperti mau terlepas atapnya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya ngerti sekarang kenapa saya naik Superjet, karena angin. Teman-teman saya itu sudah mulai satu hibur satu bilang, tenang, ada Tuhan. Tapi saya dalam hati, pasti di atas 10 jam 11 pasti angin sudah aman. Jadi saya diberkati sekali dengan kehendak kami naik Superjet. Kedua, saudara, kita tunggu. Sudah jam 10 mereka sudah berdiri di gate mereka, pintu untuk berangkat. Diumumkan bahwa pesawat tunda. Saya ganggu mereka, itu kan tadi kamu harusnya lebih dahulu, karena mereka ejek kita, kami dahulu ya. Ternyata mereka tak berangkat. Jam 10.55 pesawat kami atau penumpang yang akan naik pesawat yaitu Superjet dipanggil lebih dahulu. Saya bilang, Surasa duduk di situ, kami dahulu. Saya berpikir kalau saya naik Lion kedua, pertama kita tidak dapat angin, dan betul saudara, pada waktu kami mau naik angin itu sudah berhenti. Wow, saya dapat kehendak Tuhan kedua, kami berangkat lebih dahulu. Ternyata kalau kami berangkat lebih dahulu itu sedikit orang, maka orang harus tunggu 2-3 jam di Surabaya, duduk tabado di mana? Bandara Surabaya Juanda, tunggu kami yang banyak orang ini, baru mereka mau antar ke Malang. Saya dalam hati, betul juga ya, kalau tidak duduk di situ biayanya mahal, makan di situ. Kami pas turun, langsung mobil itu berkata, karena sudah banyak kita berangkat. Teman-teman saya bilang, Pak Jiri enaknya baru datang langsung jalan. Kami ini tunggu Bapak dong, gara-gara tunggu Bapak dong ini 2 jam. Saya dalam hati, Tuhan itu bekerja luar biasa. Dan yang lebih luar biasa saudara-saudara, ketika kami turun di Surabaya, saya lihat mobil yang jemput kami, itu mobil mewah luar biasa. Saya tanya, kenapa mobil ini yang jemput kami? Sebenarnya ini mobil yang harus jemput spesial orang Papua. Tapi entah bagaimana bapak-bapak yang dapat mobil. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Walaupun kami harus makan di satu tempat, itu rumah makan namanya Tempo Doeloi, artinya tempo dulu. Tapi bayarnya 800.000. Sehingga kami bilang, bayangkan yang makan di tempat tempo dulu 800, apalagi makan di tempat modern. Yang tempo dulu saja 800. Nah saudara, maksud saya begini. Di situ istri saya mulai, orang Jawa bilang, ngeledek saya. Itu tahu, saya bilang naik Superjet. Maka pulang saya tanpa disuruh istri saya, langsung saya pesan Superjet. Mengerti maksud saya? Saya sudah biasa dengan Lion. Tetapi hari itu seperti Tuhan tuntut istri saya untuk ikut kehendaknya. Saya kalau sudah mau apa sebenarnya saya tidak mau. Toh saya yang beli tiket, tapi hari itu saya coba turun. Saya dapat positifnya. Bayangkan, manusia, saya ikut kehendaknya saja dapat sesuatu yang memberkati saya. Apalagi kalau saudara ikut kehendak Tuhan. Saudara bisa lihat, bayangkan Tuhan rancang apa lagi. Tentu yang lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Saya sengaja angkat cerita ini jadi saudara jangan berpikir, kenapa Bapak tua cerita itu? Saya kasih tahu saudara, saya ikut kehendak istri yang manusia berdosa saja. Saya menikmati dia punya hasilnya. Apalagi kalau saya ikut kehendak Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, belajar bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jangan coba-coba melakukan apapun, saudara. Kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, poin terakhir, apa rahasia Daud sehingga dia bisa sukses? Dia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang menang dalam hidupnya. Yang terakhir, Daud itu adalah tipe orang yang suka taat sama Tuhan. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara mau lihat ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, seperti dia bekerja untuk Daud. Yang terakhir, dengar baik-baik, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat 10 bilang begini. Pertama dia tanya Tuhan, Tuhan, saya maju perang atau tidak? Dan Tuhan bilang maju. Betul ya? Tapi kalau saudara baca ayat 10 ini, kembali lagi dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Karena kalau tadi dia suruh maju, sekarang Tuhan larang dia maju. Nah, perhatikan. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 14. Maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju. Tadi dia bilang maju, sekarang dia bilang jangan maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon apa? Kertau. Ayat 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Perhatikan. Pertama Daud tanya, maju tidak? Tuhan bilang maju. Tanpa banyak ngomong, Daud maju dan menang. Itu yang saya bilang, tanya kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, serangan kedua, setelah Filistin kalah, Filistin tidak puas. Filistin serang yang kedua. Pada waktu mau serang yang kedua, harusnya Daud sadar. Saya sudah tanya di yang pertama. Saya sudah tanya dan Tuhan bilang maju menang. Sebenarnya Daud tidak perlu tanya lagi kan? Tahu sudah punya pengalaman, dia menang pertama kali dan dia sudah libatkan Tuhan. Tapi dalam peristiwa kedua, Daud masih melakukan hal yang sama. Dan yang menarik adalah Tuhan tidak bilang maju langsung perang. Tuhan bilang jangan maju serang, tapi bikin apa? Lingkaran. Saya kasih tahu Bapak Mama, satu pengalaman rohani dengan Tuhan jangan engkau pakai untuk pengalaman berikutnya. Saya ulangi lagi, satu pengalaman rohani kita hari ini jangan engkau pakai lagi besok, karena bisa saja itu sudah afkair, sudah tidak berlaku lagi, karena Tuhan punya cara hari ini berbeda dengan besok hari. Karena itu selalu terus melibatkan Tuhan dan taat pada Tuhan. Begini saudara, saya selalu bilang bahwa gaji kita itu jelas, apalagi pegawai. Misalnya dia gajinya 5 juta, pengelolaan dia sudah tahu, 1 juta untuk ini, 2 juta ini, 3 juta untuk ini. Secara normatifnya, secara normalnya kita bisa menggunakan cara hidup itu untuk mengatur kehidupan ini. Tapi kan kita tidak tahu di depannya, tiba-tiba bisnis kita hancur, atau mungkin kita mengalami sakit berat misalnya, maka uang yang 5 juta yang biasa kita keluarkan di pos-pos dengan cara-cara kita akan berbeda, karena biayanya makin besar. Mengerti ya? Seperti kemarin COVID, kita pikir gaji kita cukup, tapi setelah COVID maka biaya hidup besar, penghasilan turun, kita bingung. Itu sebabnya saya bilang pengalaman hari ini
jangan kita pakai. Mungkin hanya merupakan pengalaman pelajar, tetapi jangan engkau pakai sebagai standar untuk menghadapi hari esok. Saudara mengerti sampai sini? Daud sadar, hari ini saya bisa pakai cara ini, tapi besok saya harus taat sama Tuhan. Cara yang Tuhan mau pakai apa lagi? Artinya, jadi sebab Allah telah berperang. Jadi saudara, kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan begini lagi. Dan Daud, perhatikan kata kunci ini. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi kemenangan Daud karena ketaatan. Tuhan bilang bikin lingkaran, dia bikin lingkaran. Tuhan bikin serangannya dari semua sisi, dia bikin. Apa artinya saudara? Kalau Anda mau lihat hidupmu sukses, kalau Anda mau lihat hidupmu diberkati oleh Tuhan, kalau Anda mau lihat hidupmu benar-benar disertai Tuhan, belajar untuk taat sama Tuhan. Kalau saudara tidak taat sama Tuhan, jangan harap Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup saudara. Orang muda dengar baik-baik. Belajar taat sama Tuhan, bukan taat sama manusia. Banyak orang suka taat pada manusia, tapi tidak taat sama Tuhan. Saya selalu bilang, kita dengan dosen kita taat, gitu kan? Tempat kita bekerja kita taat. Tapi dengan Tuhan kadang-kadang kita lebih melawan daripada kita taat pada manusia. Manusia kita begitu taatnya luar biasa, ya. Ketika kita tidak menggunakan helm, lihat polisi kita takutnya minta ampun. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita sedang buat kesalahan. Tapi manusia kadang-kadang dengan Tuhan sudah tahu buat salah, tapi tidak ada rasa bersalah sama sekali. Ini yang saya bilang, ketaatan kita ini kadang-kadang diganggu oleh lingkungan kita. Ya, saya berharap saudara harus pilih bahwa saya taat Tuhan. Dan orang yang taat Tuhan dengan sendirinya taat pada manusia. Sekali lagi saya ulang, orang yang tipenya taat pada Tuhan, dia punya ciri khas, pasti dia taat sama manusia. Amin. Kalau saudara takut Tuhan, saudara taat Tuhan, saudara tidak perlu lagi orang tua terlalu banyak ngomong sama saudara. Karena saudara sadar bahwa hidup saya dasarnya takut akan Tuhan. Amin. Saudara lihat ini. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan menemukan cara yang sama. Saudara kalau baca perintah Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 16 ini persis dengan Yohanes pasal yang kedua ayat 5 dan 7. Pada waktu peristiwa air anggur habis, sederhana Maria bilang kepada para hamba-hamba, apa saja yang diperintahkannya lakukan itu. Dan kalau saudara baca ayat 5-7, Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh. Dan kata Alkitab, lalu hamba-hamba itu mengisi tempayan-tempayan itu penuh seperti yang disuruh Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Air yang habis, anggur yang habis itu, yang mempermalukan orang-orang yang punya pernikahan itu, justru Tuhan memberkati dengan Tuhan buat mujizat di sana. Ketaatan tidak pernah sia-sia. Jadi bapak mama, jemaat Tuhan, kaum muda, orang tua, dengar, taat firman itu tidak rugi. Bilang, taat firman tidak rugi. Semua taat Tuhan tidak pernah rugi, taat firman tidak pernah rugi. Amin. Kalau saudara baca, itulah ketaatan. Dan banyak contoh dalam Alkitab. Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Persis. Dan kita tahu peristiwa di Kana terjadi, mujizat terjadi. Saudara kalau baca sayang saya tidak munculkan. Kalau saudara baca ayat pasal 14 dari 1 Tawarik, maka mengapa kita perlu taat Tuhan? Kalau saudara baca ayat 15, saya menarik kesimpulan ayat 15. Itu jelas sekali dikatakan
Allah mulai bekerja atau Allah mulai berperang untuk Daud. Jadi kalau saudara mau lihat Allah mulai kerja dalam hidup saudara, mulailah taat. Saya ulangi lagi, kalau Anda mau lihat Allah bekerja dalam hidup saudara, mulailah apa? Taat. Ayat 15 bilang begini saudara, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerta itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab apa? Allah telah keluar berperang. Jadi Allah itu keluar berperang, keluar bekerja untuk Daud dan pasukannya setelah Daud taat. Jadi kalau anak-anak muda engkau mau lihat Tuhan bekerja, keluar bekerja bagi hidupmu, bagi rumah tanggamu, bagi pelayananmu, bagi kehidupanmu, belajar taat. Pada waktu engkau taat, dia keluar untuk mulai bekerja. Tapi kalau engkau tidak mau dia bekerja, jangan taat Tuhan. Kalau engkau mau lihat Tuhan kerja, taat. Alkitab bilang, pada saat Daud taat, ikut maunya Tuhan. Alkitab yang bilang, Tuhan yang keluar berperang. Artinya apa? Kalau engkau tidak taat, dirimu sendiri yang berperang. Dan kita tahu, kalau kita berperang sendiri tanpa Tuhan, kita gagal. Amin. Yang kedua, ayat 16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kata Alkitab, maka itu artinya ada dampak dari apa yang sebelumnya diperintahkan. Ada perintah yang sebelum dia, itu seperti begini. Kalau saudara isi bensin, maka engkau akan aman perjalananmu dari sini sampai Atambua. Kalau mesinmu aman, maka engkau akan berjalan enak sampai tujuan. Maka ketika dia bilang begini, maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Kalau maka kita harus mundur ke belakang. Apa yang membuat mereka menang? Sederhana, karena Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Apa artinya? Kalau engkau mau lihat kemenangan, kalau engkau mau lihat sukses, kembali pada ayat sebelumnya. Maka kita ganti dengan nama kita. Maka Yeri harus berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Maka kemenangan yang gambaran sukses, gambaran apa? Puncak kejayaan akan dikaruniakan Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi karena itu saudara, kalau begitu saya ajar saudara gini, dengar dengan baik-baik. Orang tua dengar. Tak usah takut dengan masa depan anakmu. Dan juga anak-anak muda tak usah takut dengan masa depanmu. Kalau peperangan itu gambaran pergumulan hidup kita, mereka yang menang, mereka yang dapat apa yang menjadi mimpi mereka adalah mereka yang taat. Karena itu kalau saudara mau lihat anak-anakmu luar biasa, diangkat oleh Tuhan, sebagai orang tua kita harus belajar taat sama Tuhan. Kalau orang muda, kalau engkau ingin lihat Tuhan kasih kemenangan lepas kemenangan, sukses demi sukses, belajar dari masa mudamu untuk taat sama Tuhan. Taat apa saja Bapak Gembala? Banyak. Taat berdoa, taat baca firman Allah. Ibu Gembala sudah bikin program. Anda baca Alkitab, itu bukan sekedar program, itu belajar untuk kita taat. Karena bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak tahu aturannya Tuhan? Bagaimana kita mau tahu aturannya Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Mengerti ya? Dan dia bilang, kemenangan atas Gibeon itu diawali dengan ketaatan. Jadi kalau begitu, didiklah anak kita untuk taat. Ya, jangan halangi mereka untuk taat sama Tuhan. Kita harus pacu mereka untuk taat. Nah, kalau saudara baca ayat 17, saya tidak taruh di sini ayat 17. Saya tulis di sini bahwa kalau saudara ayat 17, ketika saudara taat, apa yang saudara dapat? Menurut catatan ayat 17, dikatakan Daud makin termasyur. Setelah dia taat, dia bukan hanya menang, dia bukan hanya sukses, dia bukan hanya berada di puncak kejayaan, tapi Alkitab bilang namanya termasyhur, terkenal. Saudara, kalau saudara mau lihat, kalau nama termasyhur ini mungkin kita kalau diterjemahkan terkenal, maka tentu kita banyak orang yang mengatakan saya tidak perlu terkenal, biar Yesus yang terkenal. Banyak hamba Tuhan bilang begitu. Padahal bohongnya luar biasa, dia sendiri mau terkenal. Tapi maksud saya dari ayat termasyhur ini saya terjemahkan begini.
Walaupun kita tidak mau terkenal, atau mungkin kita tidak punya kesempatan terkenal, tapi kita pingin nama kita termasyur. Termasyur itu begini, dikenal. Mungkin tidak terkenal tapi dikenal. Maksud saya begini, selalu saya bilang, kita boleh susah, tapi selalu kita pesan anak-anak kita, kalaupun kita susah, kita selalu bilang sama anak-anak kita. Dan saya selalu bilang anak-anak saya, kalau hidup kalian sama seperti Bapak, seperti Mama punya pencapaian hari ini, kalian bukan siapa-siapa. Karena Bapak saya hanya SR, zaman dahulu SR, Bapak Min, sekolah rakyat. Mungkin kalau sekarang orang bilang SD. Maka saya harus lebih dari Papa saya. Itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi supaya saya sadar bahwa hidup saya harus lebih baik dari Papa saya. Saya akhirnya kuliah dan menyelesaikan S1. Dan saya selalu bilang anak-anak saya, kalau hidup kalian sama seperti saya, maka sia-sia hidup ini. Harus lebih dari Bapak dan Mama. Kalau kami melayani dengan cara begini, kalian harus melayani lebih luar biasa. Pencapaiannya harus lebih biasa. Jadi begini, waktu nama kita masuk itu artinya begini. Orang punya bahasa bahwa biar saya susah, tapi anak-anak bisa angkat kepala saya. Ya, mengerti ini istilahnya. Kita boleh susah hari ini, tapi didik anak-anak dalam ketaatan, supaya waktu mereka diangkat oleh Tuhan, maka kepala kita juga ikut terangkat. Tidak ada kata amin. Atau saudara mau hidup sama seperti hari ini? Belajar untuk taat, saudara. Saya mau bersaksi kepada saudara. Ini saya cerita bukan untuk kesombongan ya. Jadi itu sebabnya saya bersyukur bahwa pelayanan media kita, saya selalu semangat bukan pelayanan media. Kenapa? Gak ada apa yang terjadi. Karena saya berprinsip kalau hanya khotbah saya untuk saudara hanya beberapa orang. Saya selalu menggunakan media dan Tuhan selalu buka jalan, puji Tuhan. Sudah ada yang janji untuk membayar internet kita setiap minggu atau setiap bulan. Dan Bapak Ibu saudara, saya mau kasih kesaksian bahwa taat saja, urusan berkat itu urusan Tuhan. Saya cerita ya, waktu saya memilih pertama pelayanan media lewat Facebook, lewat YouTube, banyak orang ngomong saya macam-macam. Mau cari uang lah, mau cari terkenalnya, mau sombong lah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya hanya punya kesempatan karena saya pikir Injil harus disampaikan di mana-mana. Dan betapa kagetnya saya, karena ya kalau Pak Mel itu sudah sangat terkenal ya. Jadi waktu kami turun ke Rong Kongres, Bapak Mama, saya agak sedikit terganggunya karena tiba-tiba satu bilang, Bapak foto dengan saya. Ada satu ikut rapat, dia hanya mau cari saya dari hari pertama untuk foto. Dan banyak orang-orang foto dengan saya. Lalu mereka bilang, Bapak foto dengan kami. Saya tanya, Bapak kenal saya dari mana? Bapak terkenal di YouTube. Saya bilang, mari saya foto. Saya bangganya luar biasa. Hari itu saya seperti artis. Satu foto, jarang mereka minta sama istri saya foto sama saya. Bapak foto dulu, Bapak ini YouTuber yang luar biasa. Aduh, rasa senangnya minta ampun. Belajar dari taat. Saya tidak minta termasyur, tapi Bapak Mama selama saya ada di kongres, saya hampir-hampir seperti artis luar biasa dalam tanda kutip. Tapi dimulai dari mana? Saya belajar taat. Boleh orang marah, boleh orang cibir, boleh orang, tapi saya diberkati. Bahkan ada satu pendeta yang mengatakan, Pak Pendeta, sebenarnya banyak cerita, tapi saya angkat beberapa cerita. Pak Pendeta, kadang-kadang saya pun jemaat kalau ulang tahun, atau saya punya keluarga ulang tahun, saya suruh mereka nyanyi. Lalu mereka tanya, pendetanya di mana? Kami undang pendeta dari Kupang. Setelah mereka nyanyi menyembah, saat dengar firman Tuhan, saudara, dia bilang begini, mari kita berdoa. Dan setelah dia berdoa, dia bilang, mari kita akan dengar hamba Tuhan dari Kupang. Saya
Orang semua tanya, mana Pak Pendetanya? Dia buka televisi, dia buka YouTube-nya, lalu orang dengar di ulang tahun itu. Saya bilang, aduh, luar biasa ya. Jadi Bapak Mama, pelayanan kita Nazaret kelihatan kecil di Kupang, tapi banyak orang telah diberkati di mana-mana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Beberapa orang langsung tanya bilang gini, Bapak, ajar dong saya caranya. Saya sudah bilang sama dia, kan saya sudah ajar kau ulang-ulang. Dia bilang, saya tidak percaya diri. Ini bukan bicara percaya diri atau tidak percaya diri. Kalau hatimu taat melayani, Tuhan yang angkat. Saudara-saudara tahu, ketika orang lain cari penginapan susah, saya terlalu gampang. Setiap kali saya mau nginap di mana, orang selalu antar. Ini Pak Pendetanya. Mereka antar ke tempat-tempat istirahat yang baik, luar biasa. Berkat Tuhan hanya mengikuti mereka yang tahu untuk taat pada Tuhan. Saya ulangi lagi, saya tutup ini. Berkat Tuhan mengikuti mereka yang taat sama Tuhan. Ada seorang pendeta bilang, Jer, you jangan ikut-ikut pendeta yang sana ya. Saya bilang, kenapa? Ada satu pendeta teman saya yang saya tahu, dia banyak punya pelayanan. Ya, karena setiap kali dia mau turun ke Jakarta, Surabaya, dia selalu telepon, kasih saya pelayanan di situ ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau saya keluar, saya mau memberkati orang. Dan ketika saya dalam keadaan sibuk, tidak ada satu orang pun tawar saya pelayanan. Tiba-tiba gereja pusat Surabaya yang digembalakan oleh pendeta Gogo mengatakan, Jer, nanti kamu khotbah di salah satu satelit kami ya. Saya bilang siap. Dan sebenarnya jujur ya, saya berat. Kenapa? Karena saya dan istri sudah janji ketemu Cynthia, anak kami yang ada di Malang, untuk kami puas-puas dengan dia. Tapi saya tanya istri saya, bagaimana saya pelayanan atau aduh sayang, karena sponsor saya sudah bilang, Bapak setelah kongres ini Bapak mau kemana saja kami antar. Jadi saya pikir sini saya sudah pelayanan banyak, saya mau jalan-jalan. Tapi istri saya bilang, taat, pelayanan saja. Oke, saya pelayanan. Dan saudara-saudara, sekali lagi, ketika saya pelayanan di satelit, Tuhan lawat gereja itu dengan luar biasa. Dan situ saya sadar, Tuhan, ampuni saya. Kadang-kadang saya mau ikut kedagingan saya, tapi saya belajar taat. Dan saudara-saudara tahu waktu saya taat, waktu saya pulang, langsung sponsor saya bilang, kita berangkat, kita pasiar. Orang Kupang bilang, dia kasih 2 hari. Dan itu mau nginap, mau tidur, mau fasilitas kami total itu jutaan rupiah, saudara. Ya, ternyata dia tunda setelah saya pulang. Apa artinya? Kalau engkau mendahulukan Tuhan, engkau taat sama Tuhan, berkat Tuhan itu tidak kemana-mana. Saya pikir pasti istri saya dan anak saya yang jalan-jalan menikmati, ternyata dia tunggu saya karena saya masih pelayanan. Saya pikir ini berlaku untuk kita. Kalau engkau taat, sekali lagi, itu berkat tidak kemana-mana. Kalau itu berkatmu, taat saja, dia tidak akan pindah ke tempat lain. Saya ulangi lagi, kalau itu berkatmu, hasil ketaatanmu, dia tidak kemana-mana. Dia pasti jatuh di tanganmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, saudara.